Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Asmara dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 tentang sejarah pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bapak Pendidikan Nasional adalah Ki Haji Dewantara yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Sejarah pendidikan nasional dari zaman purba kolonial. Pendidikan zaman purba, tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dan dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan nilai religi yang mereka yakini. Pendidikan zaman Hindu dan Buddha. Sistem pendidikan sepenuhnya bermuatan keagamaan yang dilakukan di biara-biara atau padepokan. Adanya perkembangan muatan pendidikan bukan hanya ajaran keagamaan, melainkan ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara, dan hukum. Hinduisme yang datang ke Indonesia adalah Shaivisme, menggunakan sistem Gurukula. Buddha, aliran Mahayana dan Hinaya, perguruan tinggi Buddha yang berpusat di Sriwijaya. Pendidikan zaman permulaan Islam. Pendidikan bertandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Di Pulau Jawa, pusat penyebaran Islam membentang mulai Banten, Cirebon, Demak hingga ke Gresik. Lama-kelamaan bersama dengan pudarnya kerajaan-kerajaan Hindu, ajaran Islam makin berkembang dengan baik di pesisir maupun di pedalaman pulau-pulau Jawa dan Sumatera. Pendidikan agama Islam di masa kolonial dalam bentuk pendidikan di surau atau langgar, pendidikan di pesantren, dan pendidikan di madrasah. Pendidikan zaman kolonial Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan abad ke-16. Kemudian Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverus, dalam penyebaran agama Nasrani atau Katolik. Menurut Franciscus, sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1546 di Ambon sudah ada 7 kampung yang penduduknya beragama Katolik. Ternyata di sana juga diselenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Karena sering timbul pemberontakan, maka di akhir abad 16 habislah kekuasaan Portugis di Indonesia. Karena perkembangan perdagangan pada abad ke-16, datanglah Portugis ke Indonesia yang kemudian disusul dengan bangsa Spanyol. Selain itu, untuk berdagang mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Belanda datang ke Pulau Jawa untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dulunya terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun,
LS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun. Circle School 5 tahun dan MULO dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah Chugako dan Jugako 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah besar demi memompa propaganda semangat Jepang kepada anak didik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.